Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa Dawiyah, nomor induk mahasiswa 2019-820243. Saya dari kelas BSD semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran, dosen Bu Julfitria MPD. Di sini saya akan membahas tentang materi IPS kelas 4, yaitu keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta orang terdiri atas berbagai suku bangsa. Jumlah suku bangsa di Indonesia kurang lebih dari 320 suku bangsa yang tersebar di daerah. Suku bangsa atau etnis adalah suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan budaya, bahasa, dan tempat tinggal. Selanjutnya, keanekaragaman budaya di Indonesia. Negara Indonesia kaya akan keanekaragaman budaya daerah. Kebudayaan masing-masing daerah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda untuk membedakan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Perbedaan budaya dapat memperkaya kebudayaan nasional. Selain budaya asli Indonesia, ada pula budaya asing yang berasal dari negara lain. Tetapi kita harus ingat, tujuan kita mempelajari budaya asing itu untuk yang baik-baiknya saja. Nah, masuknya budaya asing itu bisa dari pergaulan ataupun perkembangan teknologi. Jadi kita harus pelajari dengan cermat. Agar pemahamanmu tentang keanekaragaman lebih mendalam, mari kita bahas. Nah, contoh dari bahasa yaitu ada bahasa daerah, contohnya bahasa Sunda, Betawi, Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan rumah adat dari berbagai daerah dengan metode gambar. Saya akan memperkenalkan rumah adat dari berbagai daerah. Selanjutnya, di sini ada 3 rumah adat dari daerah yang berbeda. Yang pertama ini ada rumah Krong Bade dari Aceh. Rumah adat Krong Bade biasa disebut juga rumah Aceh. Ciri khas rumah ini memiliki tangga di depan rumah yang digunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah. Rumah Krong Bade mengaplikasikan bangunan menjulur dari timur ke barat, mengambil garis imajiner ke arah Ka'bah. Model rumah panggung satu ini ditinggikan sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan dihiasi dengan lukisan. Pada bagian atap rumahnya diberikan material daun rumbia, sedangkan untuk lantai terbuat dari bambu atau enua. Salah satu keunikan lainnya adalah pintu rumah dibuat lebih pendek, yaitu 1,2 meter hingga 1,5 meter. Bertujuan agar orang yang memasuki rumah ini memberikan salam hormat pada pemilik rumah tanpa mengenal sosial ataupun kasta. Nah, yang kedua, ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Rumah bagonjang atau rumah godang merupakan sebutan lain bagi rumah adat asal Sumatera Barat. Keunikannya paling terlihat jelas kan, dan menonjol pada bagian atap yang memiliki bentukan seperti tanduk pada ujung atapnya. Ruangan di dalam rumah ini tidak memiliki sekat kecuali pada kamar tidurnya. Sebagai rumah bersama, rumah gadang dilambangkan sebagai kehadiran suatu kaum. Pada bagian depan rumah, biasanya dilengkapi dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar bunga, daun, dan bidang persegi 4 serta genjang. Setiap elemen di rumah ini mempunyai makna sendiri. Dapur di rumah ini dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Selanjutnya, ada yang ketiga, rumah joglo dari Jawa. Rumah adat ini merupakan ciri khas rumah adat di daerah Jawa. Rumah ini terbagi dalam beberapa area, seperti pendapa, peringgitan, dalem, sentong, gandok, tangen, dan gandok kiwo. Pada bagian pendapa, pada rumah joglo digunakan sebagai ruangan pertemuan untuk acara besar karena tidak memiliki sekat. Di area pendapa inilah ciri khas rumah joglo terlihat dengan adanya struktur konstruksi soko guru pada kolom umumnya. Lalu bagian peringgitan digunakan sebagai area penghubung antara pendopo dengan rumah dalam, biasa digunakan juga sebagai ruang tamu. Sedangkan bagian dalam adalah ruangan bersantai keluarga yang merupakan area privasi pemilik rumah.
selanjutnya yang C, yaitu pakaian adat. Di sini saya akan memperkenalkan 3 pakaian adat dari daerah tertentu. Yang pertama ini ada kebaya dari Bali. Selanjutnya, yang kedua ini kebaya dari Aceh. Nah, selanjutnya yang ketiga ini kebaya dari daerah DKI Jakarta atau Betawi. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan alat tradisional dari berbagai daerah. Nah, di sini saya udah punya 3 alat tradisional dari daerah tertentu. Yang pertama ini namanya keris dari daerah Jawa. Yang kedua yaitu golok dari daerah Betawi. Nah, yang ketiga ini yaitu namanya rencong dari Aceh. Sekian dari video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.